Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membahas mengenai satu topik, yaitu mengenai minder. Salah satu pertanyaan yang barangkali kita perlu pikirkan adalah, apakah minder merupakan sebuah dosa? Apakah kalau seseorang minder, maka orang tersebut melakukan sesuatu yang melawan Tuhan sehingga orang tersebut harus bertobat? Nah, tentu waktu kita membahas mengenai isu tentang minder, kita tidak hanya berbicara mengenai isu yang ada di dunia para remaja, misalnya mereka yang seringkali bergulat dengan harga dirinya dan merasa minder. Nah, kenapa demikian? Oleh karena pergumulan manusia terhadap rendah diri itu sesungguhnya juga dialami oleh banyak orang, termasuk juga orang-orang dewasa, bahkan orang-orang yang sudah bekerja ataupun orang-orang yang sudah berkeluarga. Bagaimana rasa rendah diri itu menggerogoti hidup seseorang sehingga orang tersebut tidak bisa menjadi ataupun mengerjakan panggilan dia dengan efektif. Nah, waktu kita membaca Alkitab misalnya, dalam Alkitab kita memang tidak secara langsung menemukan ada terminologi mengenai minder, ataupun ada larangan bagaimana orang-orang percaya tidak boleh minder di dalam memandang dirinya sendiri. Tetapi dalam Alkitab kita belajar mengenai sebuah konsep bagaimana orang percaya atau umat Tuhan harus memandang diri mereka sebagai manusia dengan benar. Nah, jadi dalam Alkitab kita diajarkan bahwa kita harus belajar memandang kemanusiaan kita secara tepat, proporsional. Nah, tentu waktu kita berbicara mengenai ajaran Alkitab tentang manusia, kita akan kembali kepada Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai dengan 28. Di mana di sana Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah. Tetapi di sisi yang lain, ketika kita membaca di dalam Kejadian pasal yang kedua, kita belajar bahwa manusia yang merupakan gambar dan rupa Allah itu ternyata dibentuk Tuhan dari debu tanah. Nah, jadi ketika Alkitab berbicara kepada kita mengenai siapakah manusia, Alkitab memperlihatkan sebuah konsep yang bersifat paradoksikal. Artinya apa? Sebuah konsep yang bersifat satu sisi manusia dipandang sebagai makhluk yang signifikan, makhluk yang spesial, makhluk yang berbeda dari ciptaan yang lain karena dia dicipta sebagai gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Dia makhluk yang dicipta dengan kapasitas yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia dicipta dengan kerohanian, manusia dicipta dengan kemampuan berkomunikasi, manusia dicipta dengan kemampuan mental. Itulah sebabnya kita melihat bahwa manusia adalah makhluk yang unik. Tetapi di sisi yang lain, Alkitab juga memperlihatkan kepada kita bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah, makhluk yang istimewa, betul, tetapi dia adalah tanah. Nah, tanah adalah gambaran yang digunakan kepada kita untuk memperlihatkan bahwa manusia adalah makhluk yang rapuh. Manusia adalah makhluk yang tidak kuat. Manusia adalah makhluk yang lemah. Artinya apa? Artinya yang membuat manusia menjadi istimewa, yang membuat manusia menjadi makhluk yang unik, yang kokoh, yang signifikan, itu bukan pada dirinya sendiri, karena pada dirinya sendiri manusia hanyalah tanah. Lantas apa yang membuat kemudian manusia menjadi signifikan, manusia memiliki nilai yang sangat penting? Maka jawabannya adalah karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena relasi mereka dengan Tuhan membuat kehidupan mereka signifikan, berarti, bermakna, berbeda dengan kehidupan makhluk-makhluk yang lain. Itulah sebabnya maka waktu kita berbicara mengenai siapakah manusia, dua kutub tadi harus kita tetap lihat dan kita harus tetap perhatikan. Nah, jadi ketika kita memandang manusia terlalu tinggi, maka kita jatuh di dalam pemberhalaan diri. Ketika manusia menganggap bahwa dirinya lebih daripada makhluk yang lain, dirinya lebih daripada manusia yang lain, dirinya lebih daripada sesamanya, maka kita jatuh ke dalam pemberhalaan diri, ke dalam kesombongan, membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi di sisi yang lain, ketika kita memandang diri kita lebih rendah, kurang dari apa yang seharusnya, kita juga jatuh di dalam kesalahan karena kita memandang diri kita rendah, kita memandang diri kita di bawah dari apa yang Tuhan inginkan.
Nah, jadi waktu Alkitab berbicara mengenai diri manusia sebagai makhluk yang istimewa, maka manusia harus belajar menghargai kemanusiaan, baik dirinya maupun kemanusiaan orang lain. Tapi di sisi yang lain, ketika Alkitab berbicara mengenai manusia sebagai makhluk yang terbuat dari tanah, maka Alkitab mengajar kita untuk rendah hati di dalam melihat diri kita sebagai manusia. Nah, itulah sebabnya kembali kepada persoalan yang tadi kita sedang bicarakan di awal, bagaimana dengan minder? Apakah minder merupakan sebuah dosa? Maka jawabannya adalah iya. Ketika seseorang minder, ketika seseorang memandang rendah dirinya, maka orang tersebut jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena orang tersebut menilai dirinya tidak tepat. Dan waktu kita mencoba mendefinisikan apakah itu dosa, dosa adalah bukan saja sekedar sebuah perbuatan manusia melawan Tuhan, tapi ketidakmampuan manusia di dalam memenuhi tuntutan Tuhan secara tepat seperti yang Tuhan minta. Jadi jikalau Tuhan menetapkan bagaimana manusia harus memandang dirinya, dan manusia tidak boleh memandang dirinya kurang dari apa yang Tuhan telah tetapkan, maka ketika kita memandang diri kita lebih rendah daripada apa yang Tuhan telah nyatakan kepada kita, kita jatuh dalam dosa. Kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, itulah sebabnya maka memandang diri secara proporsional itu penting. Nah, bagaimana kita harus memandang diri kita secara proporsional? Pertama, kita harus memandang bahwa setiap manusia yang dicipta Tuhan itu adalah unik. Setiap manusia yang dicipta Tuhan itu memiliki kelebihan dan keterbatasan. Tuhan tidak membuat manusia sebagai makhluk yang bersifat ilahi seperti halnya Tuhan. Tuhan membuat manusia dari tanah. Artinya apa? Manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan. Itulah sebabnya maka ketika manusia memandang dirinya, maka manusia harus mengakui bahwa dirinya memang memiliki keterbatasan-keterbatasan yang alamiah. Dan memiliki keterbatasan-keterbatasan yang alamiah bukanlah sesuatu yang kita harus pandang sebagai dosa, sesuatu yang harus kita pandang sebagai hal yang memalukan, tetapi itu adalah bagian daripada kemanusiaan kita. Tidak bisa menerima bahwa diri kita memiliki kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka yang kedua, bagaimana supaya kita tidak jatuh di dalam dosa dalam memandang diri terlalu rendah, maka hal kedua yang kita harus pahami adalah bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan membuat kita, Tuhanlah yang membuat kita istimewa. Tuhanlah yang menjadikan kita sebagai pribadi yang istimewa. Jadi di dalam diri kita sendiri, kita memiliki banyak kelemahan, kita harus mengakui itu. Bahkan di dalam keberdosaan kita harus akui bahwa kita sebenarnya orang-orang yang tidak memiliki nilai di hadapan Tuhan yang membuat Tuhan pantas menyelamatkan kita. Tetapi kalau Tuhan kemudian menyelamatkan Anda dan saya, Tuhan memilih kita, Tuhan memilih kita dari orang-orang kemudian menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan, itu memang satu sisi bukan karena diri kita punya sesuatu yang membuat Tuhan memilih kita, tetapi itu berarti bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Nah, kalau Tuhan saja mengasihi kita, Tuhan memberikan rahmat-Nya dalam kehidupan kita, masa kita tidak mengasihi diri kita sendiri? Kalau Tuhan saja bisa menerima kita dengan segala kelemahan dan kekurangan kita, masa kita tidak belajar untuk menerima diri kita dengan segala kelemahan dan kekurangan kita? Tapi tentu hal ini tidak berarti bahwa kita kemudian memberikan dalam diri kita berbagai justifikasi ketika kita jatuh di dalam sebuah kesalahan-kesalahan dan kita berkata itu adalah bagian dari kelemahan diri kita. Tidak, bukan itu maksud saya. Nah, jadi yang penting, yang ingin saya katakan adalah bahwa kita bisa menerima kelemahan-kelemahan diri kita, tetapi kita tidak pernah sengaja untuk menggunakan kelemahan-kelemahan diri kita sebagai justifikasi untuk kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus mengakuinya. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Tetapi jangan sampai karena kelemahan-kelemahan diri kita, keterbatasan-keterbatasan diri kita, Anda dan saya memandang diri sendiri sebagai
orang yang penuh dengan kekurangan, tidak layak, tidak pantas untuk sesuatu hal. Kalau Tuhan bisa menerima diri kita apa adanya, maka kita pun harus belajar bisa menerima diri kita apa adanya dan bersyukur dengan apa adanya yang kita miliki. Mari kita belajar untuk menerima diri apa adanya. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.